capaian program P3P. Halo sahabat desa, kita berjumpa lagi dalam talk show Desa untuk Indonesia. Bersama saya Nuka Azwita di sini. Dan seperti biasa, Desa untuk Indonesia saya akan menyajikan seperti apa sih program dari penguatan pemerintah dan pembangunan desa atau yang biasa disingkat P3PD. Nah, berbicara P3PD, kita akan melihat seperti apa capaian program P3PD ini di tahun 2023. Kita akan membahas capaian P3PD di tahun 2023 ini. Pastinya Nuka nggak sendiri. Udah ada narasumber yang kompeten untuk menjawab bagaimana sih capaian P3PD di 2023. Bersama Nuka sudah ada Ibu Dr. Fauda MSI selaku Sesditjen Bina Pemdes dan juga Kepala CPIU Komponen 1 di P3PD. Ibu apa kabar? Kabar baik Mbak Nuke. Gimana, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu sudah hadir di talk show-nya Desa untuk Indonesia. Bu, menjawab seperti tema kita pada hari ini yaitu capaian P3PD di 2023. Tapi yang Nuka mau tanya dulu nih, tugas Ibu kan selain jadi Sesditjen Bina Pemdes ini menjadi CPI, komponen 1 Bu di P3PD. Seperti apa tugas Ibu? Ya, pertama bicara P3PD itu ada 3 komponen ya, 3 komponen. Komponen pertama itu ada di Kementerian Dalam Negeri, komponen kedua ada di Kementerian Desa PDTT, lalu komponen ketiga itu ada di Bappenas dan Kemenko PMK. Oke. Nah, khusus untuk komponen 1 di Kemendagri, dia punya namanya Project Implementing Unit. Ini ada PAU, lalu PAU ini ada 4, PAU 1A, 1B, 1C, dan 1D. Untuk mengkoordinasikan seluruh fungsi-fungsi PAU ini, namanya adalah CPIU. Jadi, Central Project Implementing Unit. Jadi, tugasnya adalah mengkoordinasikan seluruh PAU di komponen 1, baik itu mengkoordinasikan dalam tataran perencanaan, lalu implementasi, monitoring, dan evaluasi untuk seluruh program P3PD. Untuk seluruh program. Itu bisa juga kayak misalkan P3PD ini banyak lagi membuka lowongan kayaknya untuk aparatur desa. Termasuk itu tugas Ibu juga nanti yang menilai seperti apa sih aparatur desa yang masuk kualifikasi nantinya. Oh ya, dalam jangka panjang, iya. Jadi ada penilaian terhadap kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam jangka panjang. Tapi jangka pendek ini melalui program P3PD, kita melakukan pelatihan kepada aparatur pemerintahan desa. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensinya aparatur pemerintahan desa yang nanti ke depan akan kita lakukan penilaian. Untuk mengetahui seberapa kompetenkah dia dalam nanti menyelenggarakan pemerintahan desa. Tentu penilaian itu sekali lagi dalam jangka panjang kita akan menetapkan standar untuk misalkan pemilihan kepala desa itu butuh kepala desa seperti apa sih, kompetensinya seperti apa. Nah itu jangka panjangnya. Tapi proses menuju sana kita lakukan dengan pelatihan. Pelatihan seperti udah kita laksanakan di 2023 ini ya. Tapi apa Bu capaian yang udah dicapai nih untuk pelatihan dulu deh dalam program P3PD ini selama tahun 2023. Apakah sudah sesuai dengan yang memang ditargetkan? Ya, secara target tahun 2023 kita itu punya
target desanya sekitar 33.000, bukan sekitar, fixnya itu 33.458 desa. Dengan total per desa itu 4 orang. Jadi keseluruhan target kita adalah 131.610 orang peserta. Dari tadi 4 orang per desa dari 33.000 desa di 33 provinsi, 250 kabupaten kota. Nah, posisi saat ini tahun 2023 kita sudah melakukan pelatihan untuk total desanya keseluruhan sudah mencapai 31.923 desa. Sudah mencapai Sudah itu, 10% ya? ya, sudah hampir 96%. Iya, 2000-an lagi lah Ya, mungkin Ibu ya, belum betul. belum dicapai di 2023. Apakah menunggu sampai 2023 ini habis atau nanti? Ya, secara keseluruhan sebetulnya targetnya memang nggak mungkin tercapai 100% karena waktu penyerapan atau waktu pelaksanaan pelatihan sudah selesai. Jadi dari 33.456 desa, kita mencapainya 31.923 desa. Memang ada selisih ya, tapi sekali lagi ini sudah final, angka final sudah selesai. Nah, peserta yang hadir dari 131.000, ini hadir sekitar 121.000. Oh, sisa sedikit lagi. Iya, ya, memang ada selisih ya. Tapi selisihnya ini memang dikarenakan peserta yang dari desa tidak hadirnya itu, misalkan ada desa yang pada posisi mereka dipanggil pelatihan, tetapi posisi mereka sedang menyelenggarakan adat misalkan di Bali, yang memang bisa digantikan di lain waktu. Ya, karena ada beberapa hal yang Ada, tidak memungkinkan mereka hadir. Gitu. Betul. Itu sisanya kebanyakan seperti itu atau memang belum on target kali ya? Iya, karena memang selain itu ya memang daerah kita kan ada kendala transportasi, kendala cuaca, di mana misalkan mereka harus naik kapal laut, lalu kapal gelombangnya lagi besar, gitu. Jadi mereka tidak bisa hadir di lokasi pelatihan. Tapi sejauh ini seperti apa yang aparatur desa yang sudah dilatih gitu ya? Menurut Ibu, kualitas yang dipunya aparatur desa kita saat ini seperti apa, Bu? Existing sih memang kalau kita lihat ya, kepala desa itu kan rata-rata tamatan SMP. Oke. Lalu selama pembelajaran ini kita lakukan pelatihan untuk ada 8 tematik, ya tema pelatihan. Lalu ada dua pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan. Kalau dari sisi proses belajar pada saat mereka mengikuti pelatihan, mereka cukup antusias ya. Mereka cukup antusias karena beberapa desa bahkan mengatakan bahwa baru kali ini mereka dilatih bersama-sama gitu dalam satu kelas, dihadirkan ya kepala desanya, ya sekretarisnya, yang BPD-nya. Jadi mereka ada 4 orang per desa itu dikumpulkan jadi satu kelas. Selama ini kan kalau pelatihan ya udah kepala desa aja gitu, sekretaris aja. Nah, dengan mereka dikumpulkan, ada yang selama ini mispersepsi tentang bagaimana mengelola desa. Nah, ini kita ketemukan di ruang pelatihan dengan para pengajar yang punya kompetensi, sehingga mereka sama-sama bisa memahami apa yang diberikan, terutama materi-materi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami sangat optimis ya bahwa hasil pelatihan kali ini cukup efektif dan bisa meningkatkan kapasitas mereka existing yang tadi itu rata-rata masih ada 12% ya tamatan SMP tadi ya, dengan pelatihan yang kita siapkan
modelnya tatap muka di kelas, lalu mereka bersama-sama dengan pelatih yang punya kompetensi dan sertifikasi, kita optimis mereka bisa memahami dan apa yang menjadi tujuan kita untuk meningkatkan pengetahuan mereka tercapai. Jauh lebih efisien ya. Iya, Jadi betul. ya. Kalau tentang menyiapkan trainer of trainer dalam pelatihan P3PD seperti apa? Ya, kami untuk pelatih, ya pelatih kita, keseluruhan pelatih kita itu adalah PNS. Mhm. Kita melakukan pertama ada mekanisme namanya eh, training of master trainer. Training of master Master trainer. trainer Ya, jadi kita siapkan dulu masternya. yang memang kompeten di bidangnya dulu ya. Ya, lalu master ini melatih lagi untuk para pelatih. Oke. Ya, jadi ada 3 layer lah. Untuk TEOMT namanya training of master trainer untuk masternya. Lalu kita melatih untuk trainernya. Lalu setelah itu baru kita melakukan pelatihan kepada aparaturnya, pada perangkatnya. Jadi mekanisme ini sekali lagi ini diberikan kepada seluruh PNS yang baik berasal dari pusat maupun provinsi dan kabupaten. Oke, baik. Jadi ada 3 lapis tadi ya. Iya, Jadi kita melatih dulu ini, menyiapkan dulu masternya. betul, Masternya ini nantinya untuk melatih si trainernya. betul, Baru nanti trainer melatih aparatur desanya ke bawahnya gitu. betul, Jadi betul. nggak hanya dari pelatih terus langsung ke aparatur desa ya, tapi kita menyiapkan Ya, masternya dulu yang master jagonya di bidangnya nih ya. betul. Jadinya bisa Quality assurance. Ya. oke. Positifnya Bu, dampak positifnya dari adanya pelatihan eh, P3PD ini khususnya bagi aparatur desa mungkin. Tadi kan Ibu sudah berbicara banyak, kita akan meningkatkan SDM-nya dulu nih dari aparatur desa, apalagi aparatur desa 12% ini masih lulusan SMP. Selain itu, Iya, dampak positifnya adalah ketika mereka misalkan mempunyai pengetahuan, lalu sekarang kan desa itu dia mengelola sumber pendapatan desa ya, ada dana desa di sana. Harapannya dengan mereka punya pengetahuan, punya skill, mereka akan memanfaatkan sumber pendanaan dana desa itu untuk dibelanjakan sesuai dengan potensi yang ada di desa. baik. Dengan demikian ya harapannya semua kebutuhan di desa itu paling tidak bisa dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dari Pokoknya dulu ya dari penggunaan dana desa. Dan dengan demikian artinya belanja atau kualitas belanja di desa itu akan tercapai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Memang sudah disiapkan ya untuk dananya sendiri untuk aparatur desa. Oh iya, Setiap desa sudah ada anggarannya. betul, betul. Jadi untuk pelatihannya sendiri, kalau yang pelatihan di kita kan memang tidak berbayar ya. Tapi kalau untuk pelatihan yang ada di desa itu, yang mereka bisa menggunakan pelatih di luar, ya, pelatihan di luar kita itu ada alokasi sendiri. Nah, untuk dana desa, ya memang ada dananya sendiri yang ditransfer dari pemerintah pusat, ya dari bendahara umum negara lah ya, itu ditransfer ke desa. Saat ini masing-masing desa itu kisaran antara 700 sampai 1 miliar per desa. Mereka terima anggaran, lalu mereka melakukan kegiatan atau program yang tentu saja program tadi harus berbasis kebutuhan untuk mengetahui apakah ini berbasis kebutuhan atau enggak, kan pemahaman, perlu pengetahuan. Nah, itu yang kita ajarkan di pelatihan ini. Iya, karena kan takutnya beberapa desa ada yang masih beranggapan gini, anggaran 700 sampai 1 M cukup apa? Ya, Nah, gitu ya kan. betul. Maksudnya banyak nih desa-desa mengeluhkan itu gitu. Betul. Nah, Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Kalau ada desa yang masih berkeluh gitu seperti itu. Apakah memang itu sebenarnya nggak cukup? Ya variatif lah ya. Relatif ya, Bu ya. Ya relatif lah. Eh, Kalau misalkan bicara 700
juta dengan jumlah penduduk hanya 400 orang, 100 Mas, 400 kakak, 400 kakak, kan relatif banyak uang ini, Masih bisa lah ya, Bu. masih bisa. Hmm, Ya Jawa, betul, jumlah penduduknya lebih lebih banyak. lebih banyak, tapi mereka juga mendapatnya lebih banyak juga pasti. Betul. Karena penghitungan dari untuk alokasi untuk dana desa itu memperhitungkan jumlah penduduk dan potensi. Jadi ya kisaran 700 sampai 1 miliar itu kan rata-rata. Lebih dari situ juga masih ada. Masih tergantung dan juga bagaimana mungkin aparatur desa di desanya itu juga bisa menghidupkan ekonomi kreatifnya Betul, dengan betul. UMKM dan juga lain-lain. Jadi masuk 700 atau sampai 1 M itu gimana caranya kita bisa putar ya, Bu? Mendatangkan uang yang jauh lebih dari itu gitu. Betul, Berarti betul. kreatifnya dari Iya, aparatur desa di sini diperlukan ya, Bu. betul. Setuju ya, Bu ya. Oke, nah kalau kendalanya sendiri, Bu, ada kendala nggak sih, Bu, setelah pelaksanaan pelatihan gitu, dari monitoring dan juga evaluasi pasca pelatihan? Iya, kita kan melatihnya, kalau kami itu selalu mengatakan bahwa sepertinya ya baru tahun ini atau baru kali ini kita melakukan pelatihan masif yang Hmm, demikian besar sejak Republik ini ada. ya betul. Padat 33.458 desa. ya, Masif, serentak, dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan setengah. luar biasa. Kita mulai dari Setengah. 20 September, akhir di 18 November. Walaupun kemarin ada satu provinsi yang harus berakhir di 6 Desember, karena Oh, memang yaitu kendalanya adalah bahwa kita memotret di Jakarta kan sama nih dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ternyata ada provinsi yang berpulau-pulau gitu gitu ya. ya, betul. Sehingga menyesuaikan ada jadwal kapal apa enggak, ada jadwal pesawat atau enggak. Lalu ada pesawat tapi hanya bisa nampung 60 orang, sementara kelas kita sekali angkatan 120 orang paling dikit. Oh, Paling dikit itu 3 kelas, hmm, 4 kelas, paling dikit. dikalikan aja itu. Ya, karena rata-rata kita satu seminggu 10 kelas. Jadi ada periode di mana 1 minggu itu cukup menampung untuk jumlah peserta dari desa dan transportasi mereka yang menggunakan pesawat. Akhirnya ya jadwalnya yang tadinya 2 bulan setengah untuk daerah-daerah tertentu ya harus Mundur mundur lagi. lagi. Mundur lagi. Geografis juga Indonesia ini kan bukit-bukit, gunung, Betul. laut kan. Betul. Jadi tergantung desanya. Kendalanya di situ ya, lebih ke Kendalanya situ. di situ, lebih di situ. Kalau untuk kendala dari SDM-nya nggak ada. Em, Relatif mereka antusias ya, karena sekali lagi mereka bayangkan satu desa yang selama ini kan hanya kepala desa gitu, hanya Iya. sekretaris. Ini mereka benar seneng banget bisa Maunya suatu ketemu, beda-beda. ketemu begitu dalam satu kelas. Wah, seneng kan? Berbagi ilmu, Berbagi berbagi ilmu. wawasan juga. Lalu ketemu teman-teman desa yang lain, saling berbagi pengalaman gitu ya. Dengan tentu saja dengan dinamika kelas yang Beda-beda. ya bayangkan ketemu sesama kepala desa perangkat yang usianya itu sudah rata-rata di atas 30 tahun gitu. Which, udah dewasa. Sudah dewasa itu Sama ya. Jadi bukannya aparatur desa sekarang banyak yang muda-muda juga. lihat syarat menjadi perangkat itu 25 tahun minimal. Sekarang. Iya, jadi ya nggak muda juga gitu. Iya, udah dewasa. Udah dewasa lah. Oke, berarti saya masih bisa daftar. Bu. Oke. Gitu ya. Harapan Ibu apa sih terhadap aparatur desa yang sudah dilatih dan selama pelatihan gitu, mungkin Ibu berharapnya aparatur desa nantinya di tahun-tahun berikutnya mungkin jauh lebih modern kah, atau jauh lebih ahli dalam teknologi kah gitu. Karena sekarang kita juga beradu cepat nih sama teknologi. Jadi kalau ada aparatur desa yang masih, mohon maaf, kayak tidak bisa menggunakan teknologi yang canggih, bagaimana desa di Indonesia ini juga bisa maju gitu. Oke. Iya. Em, Sekali lagi pelatihan ini kan pelatihan tatap muka, lalu
pelatihan di era di mana digitalisasi itu demikian masif. Betul. Nah, tentu saja di dalam pelatihan kami memberikan ruang-ruang untuk berkreasi melalui konten-konten pembelajaran. Nah, kalau dulu kan walaupun memang masih ada, tapi porsinya itu sudah kita semakin sedikit. Yang dulu kan misalkan membuat pelatihan, oh ini turun masalah gambar begini. Iya. Nah, kalau sekarang sudah dengan teknologi digital, dengan suguhan video, kita bisa sambil nonton dan lain-lain. Ya relatif sih ada pembaharuan lah dari sisi mekanisme pelatihan, dari sisi materi pelatihan, dan tentu saja mereka saat ini sih lebih melek lah kira-kira teknologi ya. Betul. Lagi berbahaya sekali zaman sekarang, teknologi semua bisa hoax, itu bisa nyebar ngapain aja gitu kan. Aparatur desa itu kan harus netral katanya. Betul. Jadi mudah-mudahan aparatur kedepannya harapan ibu seperti itu ya. Ya, Lebih maju, lebih modern lah. lebih maju, lebih modern. Dan yang pasti kita tidak bisa menghindari bahwa ke depan itu teknologi akan berkembang dengan pesat. Sangat. Sehingga pemanfaatan potensi-potensi yang ada di desa itu kemungkinan itu akan lebih cepat akselerasinya untuk bisa mendongkrak bagaimana perekonomian. Misalkan kalau dulu kan kalau orang tani kopi di desa, dia kepala desa di mana penghasil kopi gitu ya, paling ya udah jual kopi dipanen, dijual gitu. Dijualnya keluar desa. Bisa, Ya. panennya itu kan setahun sekali. Betul. Nah, kalau sekarang dengan teknologi dia bisa bikin jualan ini kopi, ya produksi sendiri, udah dibuat kopi yang matang gitu, dijual di marketplace gitu ya. Betul. Lalu mereka dapat pesanan. Artinya sudah pergerakannya itu sudah tidak lagi pada sudah mendekati ke bisnis gitu ya. Entrepreneur. Membuka peluang-peluang usaha untuk desanya sendiri. Betul. Jadikan warga-warga dari desa menjadi seorang entrepreneur dengan apa hasil panen yang ada di desa, atau enggak memajukan pariwisata di desa biar orang tuh mau berkunjung ke desa gitu. Kalau dulu kesana ngapain ke desa kuno gitu kan. Sekarang ngapain ke desa, banyak pariwisata, banyak ekonomi kreatifnya, UMKM-nya bagus-bagus gitu ya. Betul. Oke, Bu, pelaksanaan learning management system itu persiapannya sudah sampai mana? Ya, saat ini kita sedang membangun platformnya. Ini juga adalah bagian penting dari legasinya P3PD ke depan. Program ini akan meninggalkan legasi di mana pelatihan yang dilakukan secara masif dengan tatap muka ini akan bertransformasi ke pelatihan yang digital. Pelatihan digital, dan kita sedang membangun platformnya beserta kita membangun juga konten kreatifnya untuk memudahkan para peserta pelatihan mendapatkan materi-materi digitalnya. Ini sedang kita lakukan. Kita mentargetkan paling tidak ada 2.000 konten kreatif yang bisa nanti dipelajari tentang bagaimana mekanisme perencanaan, mekanisme pengelolaan keuangan, lalu penyiapan produk aturan di desa, termasuk bagaimana mereka mengelola sumber daya yang ada di desa melalui jiwa entrepreneurnya gitu ya, kita bangkitkan kembali, lalu mereka bisa menerapkan itu. Ini kita lakukan melalui learning management system yang sekarang memang sedang proses untuk kita bangun. Sedang proses, berarti 2024 akan jalan. Harus jalan. Karena ini manajemen sistem 2024 harus jalan. Bukan akan lagi ya, harus. Kalau untuk persiapan pelatihan aparatur desa yang tadi belum terjamah semua untuk di 2024, persiapannya seperti apa sekarang, Bu? Kita akan 2024 kita punya 2 pelatihan.
pelatihan menghabiskan target untuk pelatihan masif tatap muka. Kan kita punya 67.000 desa targetnya P3PD. Nah, kita baru menyelesaikan 33.458 desa, sisanya akan kita selesaikan di tahun 2024. Oke, Itu pelatihan yang tatap muka. Lalu pelatihan yang berikutnya yang menggunakan LMS tadi. Kami sedang membangun LMS, kurun waktu 4 bulan kita selesaikan pembangunannya beserta kontennya. Lalu setelah itu selesai kita uji coba 2 bulan mengikutkan para peserta pelatihan yang dilatih di tahun 2023. Jadi diikutkan selesaikan lagi dengan mekanisme pelatihan melalui Learning Management System. Jadi ada 2, pelatihan tatap muka dan pelatihan yang menggunakan Learning Management System. Oke, berarti itu udah tercantum semua ya Bu, dari pelaksanaan pelatihan, terus nanti juga target pesertanya udah disiapkan ya berarti sekarang. Udah tinggal jalan. Tinggal jalan. Oke, berarti secara keseluruhan yang sudah dicapai P3PD pada tahun 2023 berapa persen Bu tadi? 97%. 97%. Baik, berarti 2024 sudah di depan mata nih Bu ya. Berarti kita harus siap adanya mengadakan pelatihan untuk aparatur desa biar lebih modern, biar lebih melek teknologi digitalnya juga ya Bu ya. Dan juga pastinya lebih bisa mengembangkan UMKM di desa-desanya. Ekonomi maju seperti itu ya Bu. Oke, nanti prediksinya tahun 2024 seperti apa? Kita tahan dulu Bu. Kita akan jawab di episode berikutnya di Talkshow Desa Indonesia. Ibu Pauda, terima kasih banyak. Terima kasih.